Ini yajuzut tadawi, bolehnya berobat. Lalu wa tafwidhu afdhalu liman yaqdiru 'ala sabr, dan bertawakal kepada Allah, tidak berobat, ini lebih utama bagi yang sanggup bersabar. Lalu yang ketiga, wa yahrumu bil muharramat, dan diharamkan berobat dengan sesuatu yang haram. Wa yukrahu bil iktiwa, dan dimakruhkan berobat dengan cara kai, besi dipanaskan lalu ditempelkan ke tempat luka. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Permasalahan pertama, boleh berobat ya. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan ya. Lalu yang kedua, ini terjadi perbedaan pendapat. Di sini Masyokani berpendapat tidak berobat ini lebih utama, afdol, lebih baik bagi yang sanggup bersabar. Nah, artinya bahwa kalau misalkan seorang kena penyakit, boleh berobat atau tidak? Boleh ya. Tapi mana yang lebih baik, berobat atau tidak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat yang terulama. Imam Asy-Syafi'i menguatkan pendapat yang menyatakan tidak berobat ini lebih utama, lebih afdal kalau orangnya bisa bersabar, bisa nahan hatinya supaya tidak marah, menahan lisannya tidak berkeluh kesah, menahan anggota badan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau memang kena penyakit dia bisa nahan itu semua, maka tidak berobat afdal, lebih baik. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, kisah seorang wanita hitam yang terkena ayan. Dia datang kepada Nabi mengadukan penyakit ayan yang dia derita. Kalau ini usrah, wa ini atakasyaf, saya kena penyakit ayan dan sering tersingkap aurat saya. Fad'ullaha li, berdoalah kepada Allah untukku. Artinya doakanlah aku. Maka apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'watullahi lak, da'watullah an yu'afiyah. Kalau engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Maksudnya bersabar, tidak, penyakitnya tidak didoakan supaya disembuhkan. Kalau engkau mau bersabar, bagimu surga, engkau akan dapat surga. Tapi kalau engkau mau, aku bisa juga berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Nah, di sini Nabi memberikan pilihan kepada dia. Kalau kamu mau sabar, tidak didoakan sembuh, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau, bisa juga aku berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitmu. Maka pada jawaban si wanita ini, asbir, kalau gitu saya mau bersabar. Nah, ini dalil jumhur ulama, ya, banyak ulama yang menyatakan tidak berobat, tidak melakukan pengobatan, ini hukumnya afdal, lebih baik, tapi dengan syarat sabar. Iya, ada perincian ya. Jadi asalnya ini kalau penyakit yang tidak mengakibatkan kerusakan organ tubuh atau menyebabkan kematian. Adapun kalau penyakitnya bisa menyebabkan kematian, merusak organ tubuh, sebagian ulama menyatakan berobat hukumnya wajib. Jadi penyakit tadi penyakit yang tidak terlalu parah lah, istilahnya nggak bikin kita terbaring berhari-hari atau berminggu-minggu atau sampai meninggal. Seperti penyakit apa? AIDS atau kanker atau tumor ya. Kalau yang seperti ini menurut sebagian ulama wajib hukumnya berobat. Tapi kalau penyakit cuma sariawan, sakit gigi, iya, artinya kalau memang sakitnya tidak sampai bikin organ tubuh kita rusak, nggak bikin kita mati, maka kalau kita bisa bersabar, nggak usah berobat. Tapi kalau kita ngerasa nggak kuat, nggak berobat malah nanti ngeluh terus, maka sebaiknya berobat, Iya. Nah, kita bisa ngukur iman kita di mana. Kita termasuk orang yang mudah ngeluh tidak? Kalau mudah ngeluh karena sakit, udah berobat aja lah. Jangan samakan diri kita dengan sahabat Nabi ya. Kalau sahabat Nabi orangnya sabar,
para ulama tabi'in orang yang sabar ya. Ketika ada musibah mereka bisa nahan lisan mereka, tidak mudah berkeluh kesah ya. Maka kembali lagi masalah tidak berobat ini adalah afdol, ini bagi yang bisa sabar ya. Tapi kalau nggak bisa bersabar maka sebaiknya berobat saja. Nah ini ya. Lalu faedah berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syaukani, diharamkan berobat dengan yang diharamkan. Dengan yang diharamkan baik caranya maupun obatnya. Ini diharamkan. Contohnya berobat dengan khamar, minuman keras, tak boleh. Karena khamar juga ada manfaatnya tidak? Ada. Di negara-negara Eropa lagi musim dingin, mereka menghangatkan tubuhnya dengan apa? Khamar. Jadi makanya ada seorang tokoh liberal mengatakan nggak bisa kita mengharamkan arak secara mutlak karena di daerah dingin orang-orang butuh arak supaya hangat. Ini naudzubillah dari orang ini sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan herannya orang ini sekarang menduduki puncak pimpinan sebuah ormas yang dianggap Islam. Ya, mengerikan. Orangnya masih hidup sampai sekarang, buku-bukunya udah megel-megel kepala. Menyatakan boleh katanya apa, Islam itu masih, Al-Quran masih bisa direvisi lagi, Islam itu nggak sempurna. Aduh coba itu. Dan herannya kok dia bisa jadi ketua sebuah ormas Islam geleng-geleng. Iya. Dan masih banyak lagi keanehan dia. Ya. Ini tokoh liberal ya, dijadikan. Kenapa pertimbangannya? Kok dijadikan tokoh ormas? Apa karena bisa menarik dana dari Amerika? Nggak, kalau dia nggak banyak. Dia banyak. Donor-donornya. Iya, mungkin maksudnya gini, apakah dengan ditempatkan dia jadi ketua ormas itu bisa menarik dana dari Amerika atau gimana? Orang seperti ini jadikan ketua gitu. Kalau sekedar anggota biasa ya wajar. Tapi kalau jadi ketua ini, ketua. Ini yang jadi tanda tanya, ada apa? Kan ada udang di balik batu ibaratnya. Iya, kan bisa jadi memang Amerika sendiri menggiat untuk menyekolahkan anak-anak kiai ke Amerika. Ya, gratis, dan itu beasiswa full. Apa? Belajar apa di Amerika? Kalau belajar teknik bagus, belajar kimia bagus, tapi belajar Islam kepada orang non-Islam. Jadinya apa yang diajari? Yang dipelajari apa? Belajar Islam sama orang non-Islam, gimana? Mendapat apa? Kalau belajar teknik kepada orang kafir nggak apa-apa, belajar apa pertanian kepada orang kafir nggak apa-apa, tapi belajar Islam kepada orang kafir, mau dapat apa? Nah ini Bapak ya. Jadi kembali lagi, diharamkan berobat dengan perkara yang diharamkan, dengan caranya maupun obatnya. Obatnya tadi seperti khamar atau mungkin dari daging babi, unsur babi misalkan. Atau caranya cara yang diharamkan. Misalkan dengan ya mungkin apalah, mungkin praktek perdukunan mungkin dan semacamnya. Itu diharamkan ya. Itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang terakhir yang kita bahas kata Imam Asy-Syaukani, wa yukrahu biliktiwa, dan dimakruhkan berobat dengan cara kai. Kai yaitu besi yang dipanaskan lalu ditempelkan ke anggota tubuh tertentu yang mengalami sakit. Misalkan orang pusing bertahun-tahun, biasanya kalau ini kai dibakar, diletakkan di bagian kepala tertentu, hilang pusingnya. Dan ini ada dipraktekkan orang-orang Arab, sampai sekarang masih ada, Bapak ya. Cuma nggak orang sembarangan. Kalau kita nggak bisa, kamu pusing nih saya, mesti panas. Jadi orang tertentu ya. Atau seperti biasanya kalau orang mengalami pendarahan, nah itu pakai besi panas supaya apa? Darahnya cepat berhenti. Ini ada obat kai. Nah yang seperti ini makruh, kata Imam Asy-Syaukani, dimakruhkan, dibenci. Makruh artinya dikerjakan tidak dosa, tapi ditinggalkan berpahala. Berarti bagusnya dikerjakan atau tinggalkan? Tinggalkan ya.
Apa dalilnya bahwasanya berobat dengan kai itu makruh? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyifa'u fi thalathah." Kesembuhan itu ada pada 3 perkara, kata Nabi. Fi syarqati mihjam, dengan sayatan bekam. Itu diantara kata Nabi pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kedua, syurbati asal, dengan meminum madu. Yang kedua. Yang ketiga, au kayyatin bin nar, yakni dengan menempelkan besi panas, ya. Wa anha ummati anil kai, tapi aku melarang umatku mengobati penyakit dengan kai. Tadi dengan yang terakhir. Jadi Nabi kan menyatakan kesembuhan dengan 3. Pertama dengan cara bekam, hijamah. Kedua dengan minum madu. Ketiga dengan kai, menempelkan besi panas ke organ tubuh tertentu. Nah, tapi kata Nabi, aku melarang umatku dari kai, dari berobat dengan cara menempelkan besi panas. Nah, Nabi melarang. Asalnya larangan Nabi itu hukumnya apa biasanya? Haram. Tapi kenapa ini tidak haram? Karena ada hadis lain yang menyebutkan para sahabat melakukannya. Ya. Dalam hadis lain disebutkan lain, wa uhibbu an aqtawi, dan aku tidak suka melakukan kai, mengobati penyakit dengan menempelkan besi panas. Nah, itu ya. Ini hadisnya. Lalu dalil lain yang menguatkan bahwasanya kai itu makruh, hadis dari Imran bin Husain dalam Sunan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Di sini Rasulullah SAW, kata Imran bin Husain, naha 'anil kai, melarang dari pengobatan dengan cara kai, besi dipanaskan lalu tempelkan yang anggota badan. Fatawaina, lalu kami pun tetap mengobati diri kami dengan kai. Ini kata Imran bin Husain, Nabi sudah melarang kai, pengobatan dengan cara kai, besi dipanaskan, tapi kami tetap mengobati diri kami dengan kai. Fama aflahna wala anjahna, maka kami pun tidak beruntung dan tidak juga berhasil. Ya, ini ucapan Imran bin Husain. Jelas apa ya? Jadi itu. Lalu timbul tadi pertanyaan, kalau dari lahiriah hadis menunjukkan Nabi melarang. Dari tadi disebutkan aku melarang. Terus kata Imran bin Husain, Nabi melarang. Berarti hukum asalnya kalau Nabi melarang dari sesuatu, hukumnya apa? Haram. Terus kenapa kok bisa kita katakan makruh? Kata Imam Asy-Syaukani di sini, karena ada hadis dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad. Nah, asalnya Nabi melarang haram, tapi karena Nabi melakukannya berarti hukumnya tidak jadi haram tapi makruh. Ya, artinya bahwa kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, sebaiknya jauhi kai. Ya, jauhi pengobatan cara kai. Tapi kalau dibutuhkan nggak masalah. Karena begini, sesuatu yang makruh kalau dibutuhkan maka hukumnya jadi boleh. Sesuatu yang makruh kalau dilakukan karena dibutuhkan, karena membutuhkannya, maka hukumnya jadi boleh. Jelas? Ini kaidah nih, kaidah dalam fikih. Segala sesuatu yang dikatakan makruh, dibenci gitu, kalau memang kita membutuhkannya, maka hukumnya tidak lagi makruh tapi jadi boleh. Artinya kalau memang kita benar-benar membutuhkan kai, kita mau tadi bekam, nggak ada bekam, Ibra nggak ada di sini, nggak ada yang ngerti bekam di sini. Mau beli madu, nggak ada yang jualan madu di sini. Bingung nih, saya mau obati apa? Dokter nggak ada, semuanya pergi ke Padang. Nah, tapi ada orang yang ngerti pengobatan dengan cara kai. Maka bisakah kita berobat dengan cara itu? Bisa. Kalau memang membutuhkannya, maka itu diperbolehkan. Jelas apa ya? Itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, berobat dengan cara kai itu dimakruhkan, tapi kalau memang kita membutuhkannya, maka diperbolehkan. Nah, itu kesimpulannya. Lalu poin berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wala ba'sa bil hijamah, tidak mengapa melakukan hijamah. Hijamah artinya apa? Bekam. Ya, tidak mengapa kita melakukan bekam.
Kenapa demikian? Karena kata Imam Syaukani berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari Muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kana fi syai'in min adwiyatikum khairan, fa fi syartati mihjamin aw syurbati asalin aw ladghatin bin nar wa fi hudda wa ma uhibbu an aktawi." Jika ada pengobatan kalian yang baik, maka itu ada pada 3 perkara, kata Nabi. Jika memang dalam pengobatan kalian ada kebaikan, maka itu ada pada sayatan bekam, minuman madu, atau besi panas yang ditempelkan, percikan air, api ya, yang mengenai penyakit. Tapi aku tidak suka melakukan tadi pengobatan dengan besi panas ditempelkan. Nah, di sini Nabi menyatakan jika di pengobatan kalian ada kebaikan, maka itu ada pada tadi sayatan bekam. Itu menunjukkan berbekam hukumnya diperbolehkan ya. Bahkan ada hadis lain di sini disebutkan wa tabatan min hadits Anas 'inda Tirmidzi wa Abi Dawud bisnadin sahih. Ada hadis dalam dari Anas bin Malik dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di 2 posisi ini. Apa namanya di sini? Urat yang ada di dekat pundak sini. Dan juga di sini, apa namanya sini? Kahil di sini. Tepuk ya, di sini dan sini. Dan beliau berbekam di tanggal 17, 19 dan 21. Tanggal 17, 19, 21. Ini hadis dari riwayat Anas. Dalam hadis Abu Daud, dan ini hadisnya sahih ya. Nabi berbekam tanggal 17, 19, 21. Kenapa 17, 19, 21? Ada hadis lain yang menyebutkan alasannya. Dalam hadis dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtajama li 17 wa 19 wa 21 kana syifa'un min kulli da." Siapa yang berbekam di tanggal 17, 19 dan 21, maka itu adalah penyembuhan atau obat bagi semua penyakit. Nah, Nabi menyatakan kalau berbekam tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu adalah obat bagi semua penyakit. Nah, berarti kalau Nabi menyatakan ini obat bagi semua penyakit, boleh tidak kita lakukan? Boleh. Nah, di sini Imam Syaukani menyebutkan tentang jumlah hari Nabi atau tanggal berapa beliau melakukan bekam. Nah, maksud Imam Syaukani di sini bukan tentang kapan kita berbekam, tapi untuk menunjukkan hadis tadi menunjukkan bahwasanya bekam itu diperbolehkan. Ya, karena Nabi sendiri berbekam. Bahkan beliau menyatakan siapa yang berbekam tanggal 17, 19, 21, maka itu adalah obat bagi semua penyakit. Dan ini hadisnya sahih. Iya, makanya kalau memang kita mau bekam, kita selalu timbul pertanyaan, kenapa 17, 19, 21? Tanya ahlinya. Kenapa tanggal 17, 19, 21? Apa rahasianya? Karena di tanggal 17 itu kan kebanyakan darah kota itu bergejolak. Oh, tanggal 17 itu. 19 juga ya? Kalau sebelum tanggal 15 nggak bergejolak ya? Nah, itu ada jawaban dari ahlinya. Ya, jadi itu Bapak ya, itu hikmahnya mungkin ya, kenapa Nabi menganjurkan bekam tanggal 17, 19, 21 ya. Ya, kesimpulannya yang kita bahas bukan tanggal berapanya kita berbekam, tapi bekam itu diperbolehkan. Timbul pertanyaan, apa ada yang tidak memperbolehkan? Bisa jadi karena Bapak, para ulama ketika menyinggung tentang operasi, apa hukum operasi kira-kira? Operasi itu kan artinya kan merobek atau merusak organ tubuh kan. Ada organ tubuh yang dirobek, mungkin ditembus atau ya kan. Nah, apa hukum operasi? Kira-kira bagaimana hukum operasi? Boleh tidak? Kalau ada yang dipencing dan nanti ada yang
Nah, Makanya yang tujuan operasi kan ada tujuan pendidikan. iya, artinya gini. Para ulama menyebutkan hukum asalnya kita tidak boleh melukai anggota tubuh kita dengan dirobek, ditusuk atau apa. Maka operasi hukum asalnya nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau dibutuhkan dalam rangka mengobati, maka itu diperbolehkan. Apa dalilnya kias dengan bekam? Mereka menganalogikan operasi dengan bekam. Sebagaimana bekam adalah melukai organ tubuh kan, walaupun ada yang sayat, ada yang pakai jarum. Sebagaimana bekam melukai organ tubuh aja diperbolehkan demi pengobatan, maka begitu pula operasi diperbolehkan demi pengobatan. Ini kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan asalnya nggak boleh. Makanya operasi yang tidak dibutuhkan tidak diperbolehkan. Contohnya operasi apa? Plastik, betul. Supaya hidungnya mancung, akhirnya nggak boleh. Mau apa lagi? Atau udah ada larangan dari Nabi, nggak boleh. Iya, iya, pokoknya nggak boleh. Operasi yang tidak dibutuhkan, operasi plastik atau operasi apalah, yang sifatnya apa kecantikan lah, itu nggak boleh para ulama. Kecuali kalau ada hajat. Hajatnya apa? Kata para ulama, dalam kontemporer ya. Karena zaman Nabi kan nggak ada operasi kan plastik. Jadi, terus operasi plastik diperbolehkannya kapan? Kalau pertama seorang mengalami kecelakaan, sehingga ada organ tubuhnya mungkin yang misalkan hidungnya rusak. Nah, dalam rangka menutup aib itu, maka diperbolehkan operasi plastik. Hidung, telinga, dan semacamnya. Nah, ini ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat seperti itu, hanya supaya makin cantik, makin tampan, maka para ulama sepakat itu tidak diperbolehkan. Itu diharamkan karena dianggap merubah ciptaan Allah. Apa ya? Ya kalau dibutuhkan boleh. Iya. Lensa maksudnya. Mata. Iya, pokoknya intinya kalau segala sesuatu yang dibutuhkan, insya Allah nggak masalah. Operasi asalnya tidak boleh karena merusak organ tubuh, tapi kalau memang dibutuhkan demi pengobatan, maka itu diperbolehkan. Ya. Nah ini manfaatnya belajar fikih begini, karena ini kan operasi tidak ada di zaman Nabi kan. Nah, terus bagaimana para ulama menyimpulkan bolehnya operasi kalau dibutuhkan? Mereka menggunakan kias. Menggunakan kias diantaranya ini, menganalogikan operasi dengan bekam, menyamakan operasi dengan bekam. Sebagaimana bekam itu diperbolehkan padahal merusak atau melukai anggota tubuh, begitu pula operasi diperbolehkan walaupun melukai anggota tubuh, tapi tujuannya untuk kemaslahatan seseorang. Boleh ya. Dan masih banyak lagi kalam para ulama, diantaranya beberapa ulama menyatakan kenapa operasi boleh. Mereka memberikan contoh kalau misalkan seorang ibu hamil, lalu dia meninggal dalam di dalamnya ada kandungannya, maka bolehkah dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya? Boleh, demi menyelamatkan satu jiwa manusia. Walaupun itu sama saja merusak organ tubuh kan, tapi karena ada maslahat besar maka boleh dibelek, dikeluarkan bayinya, lalu diselamatkan. Nah itu apa ya? Mungkin bisa berubah dari boleh atau yang lain atau mungkin wajib? Tidak. Oh iya, bisa. Dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia, betul. Ibunya kan wajib. Betul, menyelamatkan jiwa manusia, bisa wajib hukumnya, apa ya? Kalau nggak didulukan bisa. Iya, kecuali kalau memang itu udah meninggal, menurut apa istilahnya pantauan dokter pakai alat terbaru udah mati nih, udah meninggal nih janinnya, maka sudah nggak perlu dikeluarkan. Tapi kalau dia masih hidup, ibunya sudah meninggal, tapi kandungannya masih hidup, maka harus dikeluarkan. Walaupun berkonsekuensi merusak jasad mayit kan, ya kan di bawah gitu kan. Tapi demi menjaga kehidupan satu nyawa, maka nggak apa-apa yang demikian dilakukan. Jelas ya? Nah itu tentang hijamah. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, pembahasan berikutnya disebutkan Imam Syaukani, wa ruqyati bima yajuz, dan tidak mengapa ruqyah dengan sesuatu yang diperbolehkan. Boleh ruqyah dengan sesuatu yang diperbolehkan.
Apa dalilnya? Hadits Anas dalam Sahih Muslim, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah minal aini wal humah wan namlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tentang ruqyah karena ain, karena humah itu terkena racun, dan namlah penyakit luka yang keluar di samping badan. Nah, di sini kata Anas bin Malik, Rasulullah memberikan keringanan untuk melakukan ruqyah karena ain. Ain itu penyakit karena pandangan mata hasad biasanya, atau mata yang kagum tapi tidak mengucapkan asma Allah. Jadi ketika seorang hasad kepada seorang, dilihat, mata orang yang dilihat ini bisa sakit. Kalau hasad, iri, dengki, ya. Dan orang Arab dulu kadang mereka kalau ingin mencelakakan orang lain, membunuh orang lain, dipandang begitu sampai orang itu sakit lalu parah. Dan ain itu benar, dalam Islam itu dikatakan benar. Bahkan kata Nabi, al-ainu haqqun, law sabaqa syai'un, law sabaqa al-qadar syai'un lakanahu, atau kama qala. Ain itu penyakit karena pandangan mata itu benar. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya itulah ain. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, seandainya ada, kenyataannya ada tidak? Tidak ada. Tapi kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, itulah ain. Ain itu bisa menyebabkan orang di ketinggian jatuh ke bawah, bisa menyebabkan orang jadi sakit, bisa menyebabkan orang mati. Makanya ada di antara orang musyrik ketika itu di zaman Nabi, dulu mereka ingin membunuh Nabi lewat pandangan mereka. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir saja orang kafir menggelincirkan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Itu pandangan ain, hasad, iri. Pengen dibunuh Nabi dengan pandangan, tapi Allah jaga. Jadi Allah jaga sehingga Nabi tidak celaka karena pandangan mereka. Dan ini ain ini ada Bapak ya. Dan zaman sekarang pun saya yakin ada. Banyak contoh-contohnya disebutkan para ulama. Apa bedanya dengan santet? Kalau santet bukan karena pandangan mata. Santet sihir, menggunakan media tertentu, mungkin rambut kita, mungkin dari bekas organ tubuh kita, mungkin baju yang menempel, ada keringat kita. Nah itu bisa, itu santet. Foto bisa ya, tapi kalau ain enggak, memang pandangan dilihat orangnya bisa sakit atau dan semacamnya. Berarti sama-sama pakai jin juga ya Pak? Ain enggak, ain bukan pakai jin. Memang ada orang-orang tertentu mempunyai potensi memiliki ain. Ada orang-orang tertentu punya potensi mengeluarkan ain. Dan enggak semua orang begitu Pak ya. Saya pribadi insya Allah enggak. Jadi kalau saya melihat suatu orang benci, insya Allah enggak sakit. Tapi ada orang tertentu dia nggak sadar, pandangan dia bisa menyebabkan orang lain sengsara. Itu ada, nyata Bapak ya, disebutkan oleh para ulama. Dan ini terjadi juga di sahabat Nabi. Sahal bin Hunayf, ini seorang sahabat Nabi yang kulitnya putih bersih. Nah, suatu hari Amir bin Rabi'ah bersama Sahal bin Hunayf mandi di kayak semacam sungai gitu. Nah, ketika Sahal bin Hunayf buka baju, Amir bin Rabi'ah kagum. Kenapa? Kulitnya mulus, putih. Sampai dia berkata, saya nggak pernah lihat kulit sebagus ini, seputih ini. Lebih bagus, lebih putih daripada wanita-wanita bercadar. Maksudnya apa? Wanita kalau nutup auratnya dengan sempurna, kan biasanya kan nggak kena matahari, putih kan? Nah, jadi Sahal bin Hunayf ini kulitnya putih, mulus gitu lah, bagus lah gitu. Nah, ketika Amir bin Rabi'ah dia mandang, tidak mengucapkan asma Allah, tidak mengucapkan masya Allah, subhanallah. Kalau kita buset, kayak gitu, ya kan kayak gitu. Iya, nggak mengucapkan asma Allah, dia kagum, nggak mengucapkan asma Allah. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Dia langsung terjatuh, nggak bisa angkat kepalanya, digotong oleh orang-orang. Beritanya sampai kepada Rasulullah, dia makin parah, dia udah kayak pingsan dan nggak bisa angkat kepalanya, udah cuma berbaring gini aja. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang kalian curigai? Jelas, karena Rasulullah tahu ini pengaruh ain, pengaruh pandangan mata. Siapa yang kalian curigai?
Nah, disitulah para sahabat menjawab, Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah wahai Rasulullah. Akhirnya Amir bin Rabi'ah dipanggil, didatangkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun bersabda kepada Amir bin Rabi'ah, ala ma yaqtul ahadukum akhah. Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Atas dasar apa? Apa alasannya salah seorang dari kalian mau membunuh saudaranya? Artinya perbuatan Amir bin Rabi'ah ini bisa membunuh Sahal bin Hunayf. Karena memang dia udah parah, udah nggak bisa ini, nggak bisa ngangkat kepala, udah mau mati lah ibarat gitu. Akhirnya Rasulullah meminta Sahal bin Hunayf untuk Amir bin Rabi'ah untuk wudhu. Nah, wudhunya, air wudhunya ditampung di bejana. Setelah itu pakaian dia istilahnya dikucurkan air, ditampung juga. Nah, setelah itu baru disiram ke kepala dan punggungnya Sahal bin Hunayf, maka dia pun langsung sembuh lagi, seperti normal lagi. Padahal tadi udah apa? Udah kayak gitu, udah sekarat ibaratnya. Tapi setelah dia disiram dengan air wudhu orang yang tadi, yang si Amir bin Rabi'ah, dia langsung sembuh. Nah, ini menunjukkan air itu benar loh, ada, nyata, bukan suatu yang hayalan ya. Dan pernah ada juga seorang ulama Mesir, dia pernah cerita suatu hari rumah dia dikunjungi oleh seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Nah, orang Arab pedalaman kan kalau lihat yang bagus-bagus, kan orang pedalaman gitu kan, nggak pernah lihat rumah bagus, lampu bagus, gitu. Jadi kebetulan Arab Badui ini datang bersama istrinya. Dia datang ke situ bertamu. Nah, setelah bertamu pulang. Nah, setelah pulang, herannya rumah ulama ini di setiap pojokan rumah muncul cacing. Dibuang, istilahnya pakai sapu atau apa, muncul lagi cacing. Nggak berhenti. Ada apa nih? Oh, cacing keluar terus. Apa masalahnya? Dibersihkan, muncul lagi. Dikeluarkan, muncul lagi. Sampai akhirnya si ulama ini bertanya kepada istrinya, apa ada tidak gelagat mencurigakan dari tamu tadi? Siapa tamunya? Al-Badui, ya. Ada tidak gelagat mencurigakan dari tamu tadi? Maka jawab istrinya, iya. Ketika pertama kali sampai ke dalam rumah, si perempuan itu, istrinya si Al-Badui, kenapa itu? Orang kalau pernah lihat yang bagus-bagus, matanya ngotor gimana gitu kan. Nah, ternyata itu. Nah, akhirnya setelah dapat jawaban seperti itu, ulama ini langsung ambil airnya dibacakan ayat Al-Quran, istilahnya ruqyah. Nah, setelah dibacakan ayat Al-Quran, langsung disiram di pojokan rumah tersebut, langsung hilanglah cacing tersebut. Ini nyata loh, ulamanya masih hidup sampai zaman sekarang. Jelas apa ya? Dan banyak seperti itu ya. Atau seperti beliau menyebutkan satu lagi contoh, ada seorang anak yang terkenal pintar, sering tampil di pidato. Suatu hari dia sakit parah, sampai kayak mau meninggal gitu kan. Sampai akhirnya dia menduga ulama ini, wah ini kayaknya terkena air. Akhirnya diruqyah dan ternyata sembuh. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang punya potensi menimbulkan air, menyebabkan orang jadi sakit. Atau mungkin mobil, dilihatin terus, langsung rusak. Ada kejadian gitu. Ada seorang ikhwan cerita belajar di Yaman. Ketika itu di majelisnya Syekh Mukbil dapat mesin cuci bagus sekali. Cuma orang-orang kagum yaitu melihat yang mengagumkan lalu tidak mengucapkan asma Allah. Sehingga akhirnya apa? Besok udah rusak. Mesin cucinya rusak. Padahal baru beli, besok udah rusak. Nah, itu termasuk apa ya? Itu ain. Makanya di sebagian orang-orang Arab Saudi kadang di depan pintu rumah mereka ditulis Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menempel begitu supaya orang yang kagum rumahnya bagus. Terus itu apa? Masya Allah la quwwata billah. Gagal lah ain.
Nah ini Bapak ya, walaupun itu tidak disarankan ya, karena itu kan cuma kebiasaan sebagian orang Arab ya. Jadi kalau kita ingin terlindung dari ain ya banyak-banyak saja berdoa ya, jelas. Nah jadi di sini Nabi mengizinkan habis. Ya dan Nabi mengizinkan ruqyah karena apa tadi? Pengaruh ain. Lalu yang kedua, rumah. Apa itu rumah? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.